Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8 Trauma. Davin lebih memilih tak menggubris semua apa yang dikatakan oleh Chika. Dirinya justru melangkah menuju ke arah toilet yang katanya rusak itu. Diikuti dengan Rico di belakangnya. Davin, gak mungkin Sira ada di sana. Seru Chika yang tak ingin Davin bisa menemukan Sira, namun Davin tak peduli. Seru Davin ketika sudah masuk ke area toilet dan di sana ada 4 pintu. Dav. Lirih Sira yang sudah lemas. Dengan susah payah Sira menggeser tubuhnya dari pintu. Ra, apa kamu di dalam? Tanya Davin di depan satu pintu yang tertutup dan terkunci dari luar. Merasa tak ada sahutan, Davin pun membuka pintu tersebut. Betapa terkejutnya dia saat melihat Sira sudah tak sadarkan diri. Dengan duduk bersandar pada tembok. Bangun Ra. Jangan bercanda Ra, ini sama sekali gak lucu Ra. Kata Davin dengan sedikit menepuk pipi Sira namun dengan pelan. Tuan, sepertinya Nona Sira pingsan. Kata Rico. Melihat Davin yang mengangkat Sira ala bridal style. Keluar dari dalam toilet diikuti Rico. Mama Dinar yang saat ini sudah bersama dengan Papa Diki pun langsung menghampiri. Ya ampun Sira, kata Mama Dinar. Sira kenapa Dav? Tanyanya dengan raut khawatir. Sira pingsan Ma, ada yang sengaja mengunci dia di dalam salah satu bilik toilet. Jawab Davin yang kemudian langsung melangkah pergi. Namun sebelum itu tatapan tajamnya mengarah pada Chika. Mama Dinar dan Papa Diki pun akhirnya ikut pergi mengikuti Davin. Lebih cepat, bentak Davin pada Rico yang mengemudi mobilnya saat ini. Entah kenapa dirinya merasa laju kendaraan yang dia gunakan saat ini begitu sangat lambat. Tenang Dav, Rico sudah cepat mengemudikannya. Sahut Papa Diki yang ikut satu mobil bersama mereka termasuk Mama Dinar. Papa Diki duduk di kursi samping kemudi, sedangkan Mama Dinar duduk di kursi belakang bersama Davin dan Sira. Bangun Ra, jangan kayak gini, aku takut. Lirih Davin sambil terus membelai kepala Sira. Davin sama sekali tak menurunkan Sira. Bahkan saat ini Sira dia dudukan di pangkuannya. Dengan kepala yang dia senderkan di bahunya. Cepat Ko. Kata Davin lagi. Sabar Dav, tenangkan diri kamu, jangan kayak gini. Kata Mama Dinar berusaha menenangkan Davin. Gimana aku bisa tenang Ma, sedangkan Sira saja gak sadar-sadar. Sahut Davin, Ma, tubuh Sira semakin dingin Ma. Kata Davin yang merasakan suhu badan Sira berubah. Apalagi wajah Sira yang bertambah pucat. Mama Dinar pun dengan cepat langsung meraih tangan Sira dan menggosoknya beberapa kali agar hangat. Setelah sampai, Rico dengan cepat langsung keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Davin.
Davin pun segera berlari dengan membawa Sira. Tenaga medis yang melihat pun langsung menghampiri Davin. Dengan membawa berangkar dorong, letakkan di sini tuan. Kata salah satu dari mereka. Sira langsung dibawa menuju ke ruang tindakan. Dengan diikuti Davin serta yang lainnya, Mama Dinar duduk di samping Papa Diki, tangannya terus digenggam sang suami. Karena Papa Diki tahu bahwa istrinya itu saat ini tak hanya merasa khawatir, tapi juga merasa bersalah. Riko sang asisten juga duduk tak jauh dari mereka. Ma. Panggil Papa Diki dengan lirih. Papa Diki memberikan kode dengan matanya untuk Mama Dinar menghampiri Davin. Mama Dinar yang mengerti pun langsung menganggukkan kepalanya dan berdiri dari duduknya menghampiri sang putra. Mereka berdua belum pernah melihat Davin sekhawatir ini pada seorang wanita, selain Mama serta mendiang kedua omanya. Jadi Mama dan Papa Diki tambah yakin jika putranya itu begitu mencintai sosok wanita yang sedang terbaring lemah di dalam sana. Duduk Dav. Kata Mama Dinar menyentuh pundak Davin yang sejak tadi berdiri dan sesekali berjalan mondar-mandir di depan pintu. Gimana Davin bisa duduk, Ma? Sementara Davin saja belum tahu bagaimana keadaan Sira. Kata Davin, semua ini salah Davin, Ma. Andai Davin tak membiarkan Sira jauh dari Davin, semua ini tak akan terjadi. Katanya lagi yang jelas begitu merasa bersalah. Ini bukan salah kamu, Dav. Jangan seperti ini, Mama juga merasa bersalah. Kata Mama Dinar dengan mata yang sudah berkaca-kaca sejak tadi. Davin takut Sira kenapa-napa, Ma. Lirih Davin yang langsung memeluk tubuh wanita nomor satu di hatinya. Wanita yang sampai kapanpun akan selalu menempati tahta tertinggi di hatinya. Percaya sama Mama, tidak akan terjadi apa-apa sama Sira. Mama bisa melihat dia gadis yang kuat. Kata Mama Dinar berusaha menenangkan hati sang putra. Padahal jauh di dalam hatinya pun merasakan hal yang sama. Tapi yang namanya seorang ibu, dia harus bisa jadi sosok yang bisa menenangkan. Ayo duduk dulu, Sira pasti sedih kalau lihat kamu kayak gini. Bujuk Mama Dinar. Akhirnya Davin pun menurut dengan apa yang dikatakan sang mama. Davin dituntun untuk duduk di samping Mama Dinar. Davin duduk dengan tangan yang saling ditautkan di sela kakinya. Bahkan dirinya pun selalu menoleh ke arah pintu. Mendengar suara pintu yang akan terbuka, membuat Davin segera berdiri dari duduknya dan menghampiri sang dokter yang baru keluar. "Dok, bagaimana keadaannya?" tanya Davin dengan raut cemas. Pasien saat ini masih belum sadarkan diri, tapi secara keseluruhan semuanya baik. Jawab sang dokter, pasien akan segera dipindahkan ke ruang rawat. Karena kami ingin melihat perkembangannya agar bisa memastikan keadaannya. Jadi keluarga bisa menjenguknya di sana. Sambungnya lagi, baik dok, terima kasih.
ucap Davin. Tapi mendengar keterangan sang dokter saja tak cukup membuat hati Davin tenang. Pemuda itu ingin melihat dan memastikan secara langsung bagaimana keadaan Sira. Setelah sang dokter pergi, tak terlalu lama Sira keluar. Dengan kembali dibawa menggunakan brangkar dorong menuju ke ruang perawatannya. Sebelumnya Riko sudah diminta Davin untuk mengurus segala administrasinya. Sira dipindahkan ke ruang perawatan kelas VVIP. Dan tentu saja itu semua adalah permintaan Davin serta keluarga. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk perawatan Sira. Gak, aku gak mau di sini. Kata Sira dengan mata yang masih tertutup rapat dan keringat yang mengalir. Sira, Ra. Panggil Davin dengan pelan tepat di samping Sira. Tangannya pun sudah terulur untuk mengelus pipi Sira dengan tujuan agar gadis itu bangun. Aku mau keluar, tolong aku takut, tolong. Kata Sira lagi dengan kata tolong yang semakin keras di akhirnya. Dan diikuti dengan dirinya yang langsung refleks duduk serta nafas yang terengah-engah. Ra, panggil Davin. Davin, lirih Sira dengan menoleh ke arah Davin ketika namanya dipanggil. Air mata pun sudah menetes dengan deras di pipinya. Davin pun membawa tubuh Sira ke dalam pelukannya. Hiks, aku takut Vin, aku takut, Hiks. Kata Sira dengan suara tangisan yang menyayat hati. Shoot, sudah ada aku di sini. Kata Davin dengan lembut. Tangannya pun yang sebelah dia gunakan untuk mengelus punggung Sira. Dengan tujuan untuk menenangkan wanita itu. Mama Dinar dan Papa Diki yang juga masih berada di sana. Bisa melihat dengan jelas ketakutan dari Sira. Bahkan Mama Dinar juga sampai meneteskan air matanya, melihat keadaan Sira yang bisa dibilang kacau. Sehingga Papa Diki pun harus menarik tubuh sang istri ke dalam pelukannya. Aku mau pulang, Vin, aku mau pulang. Kata Sira lagi. Aku takut, aku gak mau di sini. Sambungnya, tunggu sampai dokter memeriksa kamu dulu ya. Kata Davin, selamat malam. Sapa sang dokter yang datang bersama satu perawat. Begitu melihat Sira yang siuman. Riko dengan sigap langsung memanggil dokter yang menangani kekasih atasannya itu. Selamat malam dok, sahut Mama Dinar, Papa Diki juga Davin, sedangkan Sira masih setia di pelukan Davin. Karena pasien sudah sadar jadi saya ingin memeriksanya, kata dokter memberitahu tujuannya datang ke ruangan itu. Ra, lepas dulu ya, biar kamu diperiksa dokter. Kata Davin namun Sira terlihat sangat enggan untuk melepaskan pelukannya. Katanya mau pulang, jadi lepas dulu sebentar ya. Bujuk Davin lagi. Tapi aku gak mau ditinggal Dav. Rengek Sira. Aku gak kemana-mana. Aku ada di sini untuk temani kamu. Sahut Davin barulah Sira mau melepaskan pelukannya. Selama pemeriksaan Sira sama sekali tak melepaskan tangan Davin. Davin pun dengan setia berada di samping Sira sambil menggenggam tangan gadis itu.
Bagaimana dok? Tanya Davin. Aku mau pulang, kata Sira. Keadaannya baik-baik saja, namun, kata dokter. Namun apa dok? Potong Davin. Sepertinya Nona Sira pernah mengalami kejadian buruk, yang sangat membekas hingga sekarang, bisa dibilang trauma. Kata dokter menyampaikan analisanya. Davin yang mendengar hal itu pun sedikit kaget. Dia tak pernah menyangka gadis seperti Sira yang terlihat kuat, ternyata memiliki sebuah trauma. Jadi apa boleh pulang dok? Tanya Davin. Malam ini di sini dulu ya, jawab dokter. Enggak, aku mau pulang, sahut Sira. Dav, aku mau pulang Dav. Aku gak mau di sini. Aku gak mau bikin ibu khawatir Dav. Kata Sira pada Davin. Huf, baiklah kalau pasien memaksa, tapi harap Anda banyak beristirahat. Dan jangan lupa untuk meminum obatnya secara teratur, kata dokter pada akhirnya. Kalau sudah tak ada yang ingin ditanyakan, saya permisi dulu. Pamitnya. Baik dok, terima kasih, ucap Davin. Maafkan mama ya sayang, andai tadi mama temani kamu pasti, ucap Mama Dinar dengan penuh penyesalan. Gak apa-apa Tan, tadi juga Sira kan yang nolak untuk ditemani. Potong Sira yang kini sudah lebih tenang. Dia tak ingin Mama Dinar bersedih karena merasa bersalah. Padahal semua itu memang bukan kesalahannya. Bagaimana kok? Tanya Davin pada Riko yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Semuanya sudah beres Tuan, Nona Sira sudah bisa pulang, jawab Riko yang telah menyelesaikan pembayaran. Sira yang terus memaksa pulang, membuat dokter pun mau tak mau mengizinkannya. Dengan catatan dirinya harus banyak istirahat, serta rutin mengkonsumsi obat yang telah diresepkan untuknya. Biar aku dan Riko yang nganter Sira pulang Ma, kata Davin. Mama dan Papa sebaiknya juga pulang dan istirahat, karena hari juga sudah cukup larut, kata Davin. Tapi Mama, kata Mama Dinar, benar apa yang dikatakan putra kita Ma. Lebih baik kita juga pulang, biar mereka yang mengantarkan Sira ke rumahnya. Potong Papa Diki yang sudah bisa menebak jika sang istri ingin protes ketika diminta untuk pulang. Ya sudah kalau begitu, kata Mama Dinar dengan pasrah, mau membantah pun tak akan bisa. Bila kedua pria yang mengisi hati dan hidupnya itu sudah mengatakan hal yang sama. Sira sayang, baik-baik ya nak, istirahat yang cukup, kata Mama Dinar memegang tangan Sira. Iya Tan, maaf sudah membuat semua orang jadi khawatir, ucap Sira dengan menundukkan kepalanya. Enggak sayang, kamu gak perlu minta maaf. Kamu gak salah, semua terjadi begitu saja, toh ini juga bukan keinginan kamu, kata Mama Dinar sedikit mengelus pipi Sira, agar gadis itu tak terus merasa tak enak hati.
Ya sudah, ayo kita pulang. Kita bareng aja keluarnya. Ajak Papa Diki. Ayo aku bantu duduk di kursi roda, kata Davin yang hendak memposisikan dirinya untuk membopong Sira. Enggak usah, Vin. Aku bisa jalan jadi gak perlu menggunakan kursi roda, tolak Sira. Pakai kursi roda atau aku gendong kamu sampai lobi, ancam Davin. Sira menghembuskan nafasnya dan memilih pasrah mengikuti kemauan Davin, daripada dia harus malu. Karena sepanjang koridor sampai lobi rumah sakit digendong Davin. Lagi pula, kenapa juga pemuda itu terlalu berlebihan? Padahal dirinya hanya tinggal sedikit lemas saja, bukan lumpuh kakinya. Jadi masih bisa jalan. Mama Dinar dan Papa Diki yang melihat kelakuan putra sulungnya pun tersenyum. Tak pernah putranya itu seperhatian ini pada wanita lain. Jangan bilang ibu kalau tadi aku sempat masuk rumah sakit ya, pinta Sira dengan tatapan memohon. Enggak, ibu harus tahu karena ibu berhak tahu, kata Davin. Aku gak mau ibu khawatir, jadi tolong jangan beritahu ya, please. Kata Sira lagi dengan kedua tangan disatukan di depan dadanya, tanda memohon. Huf, baiklah, tapi dengan syarat, kata Davin seusai menghela nafasnya. Apa? Tanya Sira. Besok, bukan besok saja. Tapi 3 hari ke depan kamu harus beristirahat dengan benar di rumah. Gak boleh masuk kerja, jawab Davin. Ya gak bisa gitu dong, Dav. Aku itu sudah gak kenapa-napa, jadi, kata Sira yang berusaha membantah. Iya atau tidak, tegas Davin. Atau kamu lebih memilih untuk aku kasih tahu ibu, ancamnya. Iya, aku gak kerja, kata Sira pada akhirnya. Gitu aja pakai ngancem segala, gumamnya. Bagus, gadis pintar, puji Davin dengan mengelus puncak kepala Sira. Entah kenapa setelah seperkian menit mata Sira begitu berat, hingga membuatnya terlelap begitu saja. Davin yang melihat itu pun langsung menarik kepala Sira agar bersandar di pundaknya. Bahkan Davin pun sempat ikut memejamkan matanya sejenak. Kita sudah sampai, Tuan, kata Riko yang sudah memarkirkan mobilnya tepat di halaman rumah Sira. Melihat Sira yang masih begitu lelap membuat Davin tak tega untuk membangunkannya. Sehingga pemuda itu lebih memilih untuk membawa ala bridal style menuju ke rumahnya. Assalamualaikum, Tante. Salam Davin, dapat Ibu Lena membukakan pintu. Waalaikumsalam, Sira, kenapa nak Davin? Tanya Ibu Lena yang entah kenapa sejak tadi dirinya tak bisa tidur. Dan terus memikirkan Sira yang belum pulang, apalagi hari sudah hampir tengah malam. Sira tidur, Tante, jawab Davin. Di mana kamar Sira, Tante? Biar Davin bawa ke sana, kata Davin lagi. Ibu Lena pun menunjukkan di mana letak kamar Sira. Sedangkan Riko memilih untuk menunggu di ruang tamu.
Ada yang ingin Davin katakan sama tante, kata Davin seusai meletakkan tubuh Sira di atas tempat tidur. Dan tak lupa pula untuk menyelimutinya. Kita bicara di luar ya, kata Ibu Lena yang diangguki oleh Davin. Ada apa nak? Tanya Ibu Lena setelah mereka berdua duduk di ruang tamu. Dan ini siapa? Tanyanya ke arah sosok Riko. Oh ini Riko asisten saya tante, jawab Davin. Tapi Davin minta tante jangan bilang sama Sira ya kalau tante tahu hal ini. Karena Sira gak mau membuat tante merasa khawatir. Kata Davin lagi, iya ibu janji, jadi sebenarnya ada apa ini? Tanyanya lagi dengan penuh penasaran. Sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya tante. Karena gak bisa menjaga Sira, ucap Davin yang membuat hati Ibu Lena semakin bertanya-tanya. Tentang apa yang terjadi dengan sang putri, Davin menceritakan serentetan kejadian malam ini pada Ibu Lena. Tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena menurut dirinya Ibu Lena berhak tahu apa yang terjadi dengan putrinya sendiri. Astagfirullah, Sira, sahut Ibu Lena dengan wajah sendu dan mulut yang spontan ditutup dengan telapak tangannya. Kenapa dia mengalami hal ini lagi? Kata Ibu Lena lagi yang membuat Davin serta Riko saling tatap. Lagi, maksudnya gimana tante? Tanya Davin. Ibu Lena pun menceritakan di mana Sira pernah dikurung di toilet sekolahnya dulu. Saat dirinya masih sekolah dasar, teman-temannya mengurung Sira di toilet. Dan baru ditemukan setelah para siswa sudah pulang. Karena tukang bersih-bersih sekolah hendak membersihkan tempat tersebut. Karena kejadian itu, Sira bahkan sampai sakit. Dan dengan terpaksa Ibu Lena juga harus memisahkan Sira dari sekolahnya. Karena putrinya itu sama sekali tak mau berangkat sekolah lagi jika masih di sana. Namun saat Sira memasuki sekolah menengah atas, dirinya kembali lagi dipertemukan dengan teman-teman sekolah dasar yang membulinya itu. Sira kembali mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Tangan dan kaki Sira diikat dengan tali. Bahkan mulutnya pun ditutup dengan lakban, sehingga Sira tak bisa teriak untuk minta tolong. Dan Sira ditemukan pada malam hari dengan keadaan pingsan dan membuatnya trauma. Sehingga sampai Sira tak pernah mengunci pintu kamar mandi jika dirinya berada di dalamnya. Apa tante tak melaporkan ini ke pihak sekolah atau bahkan pihak berwajib? Itu sudah merupakan tindakan kriminal tante. Kata Davin yang baru mengetahui apa penyebab Sira seperti itu saat di rumah sakit tadi. Ke pihak sekolah sudah, namun tak ada tindakan apa-apa. Bahkan malah Sira yang disalahkan di sana karena diduga berani membuat masalah. Dan kami pun diberitahu jika tak boleh melaporkannya ke pihak berwajib, jawab Ibu Lena. Kenapa seperti itu tante? Tanya Davin yang tak habis pikir dengan apa yang baru saja diceritakan Ibu Lena. Kami ini hanya orang kecil, tak akan mampu melawan orang kaya yang berkuasa nak.
Jawab Ibu Lena. Karena hari sudah malam, bahkan sangat malam, akhirnya Davin dan Rico pun pamit. Ingin rasanya Davin mengetahui masa lalu Sira dan mencari tahu siapa sebenarnya yang sudah membuat Sira setrauma itu. Serta siapa yang sudah menekan Sira dan ibunya dulu. Namun Davin menekan semua keinginannya karena dia merasa itu bukan ranahnya. Dia masih tahu batasan, mengingat hubungannya dan Sira hanyalah sebagai kekasih palsu, kekasih dalam kesepakatan. Daripada terus memikirkan tentang Sira dan masa lalunya, Davin lebih memilih untuk merebahkan dan mengistirahatkan tubuhnya. Karena besok dirinya masih harus bekerja, apalagi saat ini waktu menunjukkan sudah hampir dini hari. Sedangkan di kediaman Ibu Lena, malam ini Sira tidur ditemani oleh sang ibu. Ibu Lena merasa tak tega untuk membiarkan putrinya tidur sendiri setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Sira malam ini. "Kamu kasihan sekali, Nak," kata Ibu Lena sambil mengelus kepala sang putri. "Kamu harus mengalami hal tak menyenangkan dan semua ini akibat keegoisan ayahmu." Gumam Ibu Lena lagi. Andai saja ayahnya Siranya tak meninggalkan mereka, pasti kehidupan mereka tak akan seperti ini. Sira pun ada yang melindungi dan dia juga Sira tak perlu banting tulang seperti ini. Ingin sekali dirinya memaki pria itu andai dia ada di depannya saat ini. Namun entah di ujung dunia bagian mana keberadaan pria itu sekarang. Karena seperti hilang di telan bumi. "Sayang, ayo sarapan dulu," kata Mama Dinar saat Davin terlihat turun dari tangga. Karena kebetulan Mama Dinar juga baru saja memanggil Papa Diki di kamarnya. "Iya, Ma," sahut Davin. Ternyata di ruang makan sudah ada Damar dan istrinya Cika. Tatapan mata Davin begitu sinis saat menatap Cika. Dia yakin jika terkurungnya Sira tadi malam di toilet. Ada sangkut pautnya dengan wanita tak tahu diri itu. Setelah semua berkumpul, mereka berlima pun memulai sarapan dengan tenang. "Dav, kok buru-buru gitu makannya?" tanya Mama Dinar saat melihat Davin makan dengan tergesa. "Padahal bisa dibilang hari masih pagi. Aku mau ke rumah Sira dulu, Ma. Mau lihat gimana kondisinya," jawab Davin. Sekalian mau pastiin tuh anak diam di rumah, tak berangkat kerja. Karena Sira itu tipe orang yang keras kepala, Ma. Sambungnya lagi. "Ya artinya dia itu pekerja keras," sahut Papa Diki. "Dan kamu harus bangga akan hal itu," imbuhnya lagi. "Iya tahu, Pak, tapi tahu sendiri keadaannya lagi gimana," kata Davin. "Karena kamu mau ke sana, Mama mau titip sesuatu untuk Sira," kata Mama Dinar yang diangguki oleh Davin. Perasaan dan mood Cika langsung hancur berantakan mendengar Davin begitu mencemaskan keadaan Sira. Ditambah lagi Mama Dinar yang begitu perhatian. Bersambung.